Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang dasar KLB atau wabah. Adapun tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, kita memahami istilah-istilah seperti istilah pandemik, istilah epidemi, istilah KLB, istilah wabah. Kemudian karakteristik dan kriteria KLB atau wabah, penetapan dan penanggulangan KLB atau wabah, serta undang-undang wabah. Istilah yang pertama, pandemi. Pandemi berasal dari bahasa Yunani pan, artinya semua, demos adalah rakyat. Maka pengertian pandemi adalah wabah global di mana merupakan terjangkitnya penyakit menular pada banyak orang dalam daerah geografis yang luas. Pandemi biasanya identik dengan suatu penyakit menular yang penularannya hampir ke semua negara. Berikut ini kita melihat beberapa sejarah dari pandemik ya, terutama beberapa penyakit menular. Kita lihat dari tahun 165 sampai 180 beserta dengan jumlah kematiannya. Nah, di sini ada beberapa penyakit seperti penyakit plage ya, pes ya. Kemudian penyakit kolera, smallpox ya, penyakit cacar, yellow fever, HIV/AIDS ya, flu ya, Spanish flu, Russian flu, Asian flu, Hong Kong flu, dan beberapa penyakit MERS, Ebola, swine flu, dan terakhir adalah novel coronavirus di tahun 2020. Nah, beberapa penyakit ini menurut sejarahnya hampir beberapa negara terkena. Nah, jumlah kematian terbesar yakni pada Black Death, bubonic plague atau pes, di mana penularannya lewat binatang pengerat seperti tikus, di mana tikus tersebut membawa bakteri Yersinia pestis, penyebab dari penyakit pes tersebut. Diikuti beberapa smallpox ya, penyakit cacar, kemudian flu ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian epidemi. Epidemi adalah keadaan di mana suatu wilayah kesehatan, umumnya penyakit yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu singkat berada dalam frekuensi yang meningkat melebihi ekspektasi normal. Maka kalau kita lihat, epidemi ini tentu tidak lebih besar dari pandemi. Nah, keadaan epidemi ini tidak mencakup hanya penyakit menular, biasanya juga pengertiannya lebih luas ya, termasuk juga penyakit tidak menular, dan meningkat hanya pada suatu wilayah tertentu, tidak ke semua wilayah atau banyak negara. Wabah atau outbreak, kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta menimbulkan malapetaka. Ini menurut Permenkes ya 1501/2010 tentang penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Wabah juga dikenal dengan outbreak ya.
Nah, KLB timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jadi KLB tentu tidak lebih besar dari wabah, ya. Artinya KLB adalah merupakan suatu keadaan yang justru dapat menjurus pada terjadinya suatu wabah. Karakteristik dan kriteria dari KLB atau wabah. Karakteristik KLB meliputi kajian berikut, meskipun tidak semua harus ada, namun perlu dipertimbangkan. Pertama, ada risiko penyebaran penyakit di populasi, yang kemudian diperkirakan akan terjadi kasus besar, penyakit berbahaya mengakibatkan kecacatan dan kematian. Ada risiko kekacauan sosial atau ekonomi sebagai akibat kehadiran penyakit. Pemerintah di negara yang bersangkutan tidak mampu menangani situasi oleh karena kekurang mampuan tenaga teknik atau profesional, pengalaman organisasi, penyediaan bahan atau alat yang diperlukan seperti obat, vaksin, diagnostik lab, bahan pengendalian vektor, dan lain-lain. Jadi ini adalah karakteristik dari kejadian luar biasa. Meskipun tidak semua harus ada ya, namun perlu dipertimbangkan. Nah, bagaimana kriteria dari KLB itu? Maka suatu daerah itu dikatakan KLB apabila yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Nah, seperti contoh ini ya, New Emerging Disease atau COVID-19, penularan baru ya di suatu wilayah. Maka ini termasuk dikatakan menjadi syarat atau kriteria kejadian luar biasa. Di suatu wilayah belum pernah ada kasus tersebut, tiba-tiba ada satu kasus, maka itu termasuk kejadian luar biasa. Kemudian sampai akhirnya berkembang, terkena dampak ke banyak manusia dan wilayah, maka itu masuk dalam kategori wabah. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Andaikan kita mengamati penyakit ya, kejadian penyakit ya secara rutin ya, kemudian kita amati tiap minggunya. Nah, kemudian kita lihat dalam hitungan jam, hari, atau minggu itu terjadi peningkatan ya, tingkatan penyakit secara 3 kurun waktu, maka itu termasuk bisa dikatakan mengalami kejadian luar biasa. 5 ya, ini di minggu pertama, minggu kedua 10, minggu ketiga kemudian 20, minggu keempat, dan seterusnya sampai 25. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Kemudian yang berikutnya, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu berturut-turut atau minggu menurut jenis penyakitnya. Nah, ini contoh distribusi diare Kabupaten Ek tahun 2009. Nah, kemudian kita amati per minggu ya. Kemudian apabila terjadi peningkatan kesakitan 2 kali ya, atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, bisa dalam bentuk minggu ya atau bulan ya, maka itu termasuk kejadian luar biasa. Seperti kasus di minggu ke-17, tiba-tiba awalnya itu hanya 20 kasus, tiba-tiba naik sampai 55 kasus. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat ya dibandingkan periode sebelumnya. Maka ini termasuk kejadian luar biasa. Kemudian yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Nah, ini juga dilakukan perhitungan ya, seandainya di tahun 2012 atau 2014 ya, anggap seperti ini. Nah, itu rata-ratanya
sekian gitu ya. Bulan Januari kasusnya. Nah, kemudian tiba-tiba di tahun berbeda di bulan yang sama itu peningkatan justru menjadi 32 rata-ratanya. Maka ini termasuk kejadian luar biasa ya. Maka sangat diperlukan sekali untuk mendapatkan rata-rata tiap bulan itu kejadian kasusnya berapa. Biasanya untuk penyakit-penyakit yang endemis. Nah, ketika terjadi peningkatan ya 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan ya, angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya, maka ini bisa dikatakan terjadi kejadian luar biasa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Nah, ini juga mesti kita dapatin rata-rata ya. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan ya pada tahun sebelumnya ya. Di sini kalau kita lihat rata-rata kasus di tahun 2008 itu 20 ya. Nah, sedangkan di sini tahun 2009 ini sudah sampai 55 kasus. Maka itu termasuk kejadian luar biasa. Bedanya dengan data sebelumnya, yang ini menggunakan data per bulan ya, rata-rata per bulan. Kalau ini menggunakan rata-rata per tahun. Ya, di sini bisa kita lihat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kasus tahun 2008 sama rata-rata kasus tahun 2009. Yang keenam, angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Nah, untuk mendapatkan case fatality rate itu kita mesti menghitung ya jumlah kematian ya dibagi jumlah kasus dikali konstanta ya, bisa 100 atau 1000. Maka dapatlah case fatality rate-nya. Kalau case fatality rate-nya itu menunjukkan angka lebih dari 50%, nah maka itu bisa dikatakan mengalami kejadian luar biasa. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya case fatality rate diare antara tahun 2008 sama tahun 2009 ya. Kita lihat tahun 2008 itu di bulan September, Oktober, November ya. November ini seperti ini ya. Nah, ketika case fatality rate-nya ini naik ya sampai berapa persen, sampai lebih dari 50% atau kenaikan 50%, maka ini termasuk kejadian luar biasa. Ya, maka ini mesti kita hitung dulu case fatality rate-nya pada tahun 2008 dan case fatality rate-nya di tahun sekarang gitu ya. Nah, misal kita mau hitung tahun sekarang, maka kita bandingannya dengan tahun 2000, yang tahun 2000 sekarang 2020, maka dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi membandingkannya dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Nah, jumlah penderita baru penyakit diare bulan Desember itu tahun 2012 di Kecamatan Pontianak Utara adalah sebanyak 102 kasus. Ini contoh ya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 569 jiwa atau sama dengan 18% penderita baru. Kemudian jumlah penderita diare bulan Desember tahun 2011 di Kecamatan Pontianak Utara adalah sebanyak 20 kasus dengan jumlah penduduk sebanyak 450 jiwa atau kalau kita hitung menjadi sama dengan 4%. Nah, apabila ada peningkatan 2 kali lipat ya dibandingkan dengan periode sebelumnya, proportional rate-nya, maka itu termasuk kejadian luar biasa. Ini seperti kita lihat tahun 2011 itu proportional rate itu 4%, tiba-tiba naik ke menjadi 18%
ya, proportional rate penderita baru dari satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan suatu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, untuk perhitungan waktu, misal kita ambil bulan Desember, nah tinggal tahunnya aja yang berbeda. Bulan Desember sama-sama bulan Desember, kita bandingkan antara tahun yang sekarang dengan tahun yang periode sebelumnya. Apabila terjadi kenaikan proportional rate secara 2 kali lipat ya, maka itu termasuk kejadian luar biasa. Penetapan dan penanggulangan KLB. Nah, jadi situasi KLB itu dapat berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka atau menjadi suatu wabah ya, apabila memang secara epidemiologis data penyakit ini menunjukkan peningkatan angka kesakitan ataupun angka kematian. Yang kesakitan dan kematian ini juga mengenai banyak wilayah, maka ini bisa sebagai kriteria bahwa KLB ini bisa masuk kategori menjadi suatu wabah. Kemudian terganggunya keadaan masyarakat ya berdasarkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan, maka ini juga termasuk kriteria untuk kita menetapkan bahwa suatu masalah ini masuk dalam kriteria wabah. Penanggulangan wabah atau KLB, yakni segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Tujuannya yakni menurunkan frekuensi wabah atau KLB penyakit menular, menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka kematian, menurunkan periode waktu wabah atau KLB penyakit menular dan keracunan, terbatasnya daerah atau wilayah yang terserang wabah KLB penyakit menular. Jadi tujuan dilakukan penanggulangannya ini agar frekuensi kesakitan menurun, kematian menurun, periode waktu wabah juga semakin menurun, kemudian terbatas wilayah yang terkena juga akan semakin menurun. Undang-undang wabah bisa kita lihat di sini. Undang-undang wabah ini sementara yang kita pakai yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1501 Menkes Peraturan 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Nah, pasal 7, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Kriteria KLB tadi ya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menetapkan satu daerah dalam keadaan KLB sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di wilayah kerjanya masing-masing dengan menerbitkan laporan KLB sesuai contoh formulir W1. Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dapat menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB. Nah, bila tidak oleh Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten Kota, maka Dinas Provinsi dapat menetapkan ya. Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tidak menetapkan satu daerah wilayahnya dalam keadaan KLB, maka menteri bisa menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau menteri harus mencabut penetapan daerah dalam keadaan KLB berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Nah, kemudian yang berikutnya pasal 13 untuk penanggulangan KLB dalam secara terpadu oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, upaya-upaya penanggulangannya banyak ya di sini. Nah, ini juga menyesuaikan ya, tergantung dari apa yang dihadapi ya, permasalahan kesehatannya. Tapi pada dasarnya beberapa yang dilakukan misalnya penyelidikan epidemiologis, penata laksanaan penderita ya, termasuk di sini pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita, termasuk tindakan karantina ya. Pencegahan, pengebalan kalau misalnya sudah ditemukan vaksin ya, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya-upaya penanggulangan lainnya. Upaya penanggulangan lainnya yang dimaksud pada ayat tersebut adalah meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, dan melakukan pengamatan secara intensif
surveillance selama terjadi KLB, serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan. Upaya penanggulangan lainnya juga dilakukan sesuai dengan jenis penyakit ya, sesuaikan dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB atau wabah tersebut. Dinas Kesehatan Kota harus melakukan upaya penanggulangan secara dini apabila daerahnya memenuhi salah satu kriteria KLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, baik sebelum maupun setelah daerah ditetapkan dalam keadaan KLB. Upaya penanggulangan secara dini dilakukan kurang dari 24 jam terhitung sejak daerahnya memenuhi salah satu kriteria KLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Nah, ini juga kita lihat di sini untuk pelaporan ya. Tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada kepala desa, puskesmas terdekat atau jejaringnya selambat-lambatnya 24 jam ya, untuk mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita. Pimpinan puskesmas yang menerima laporan ini juga harus segera melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota dan selambat-lambatnya 24 jam ya. Kemudian lanjut lagi, Dinas Kota memberi laporan ya berjenjang ya nanti kepada Bupati, Gubernur, Menteri ya, melalui Direktur Jenderal selama-lamanya 24 jam sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ya, ini masih pelaporan. Sumber daya pendanaan yang timbul dalam upaya penanggulangan KLB wabah diubahkan pada anggaran pemerintah daerah. Dalam kondisi pemerintah daerah tidak mampu menanggulangi KLB wabah, maka dimungkinkan untuk mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya. Dalam rangka upaya penanggulangan KLB wabah dibentuk tim gerak cepat. Nah, di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten kota. Tim gerak cepat yang masuk pada ayat itu terdiri dari tenaga medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, entomolog, ya, tenaga laboratorium, dan juga melibatkan tenaga-tenaga program sektor terkait maupun masyarakat. Tim gerak cepat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, ataupun nanti Menteri di tingkat pusat. Sarana prasarana dalam keadaan KLB wabah, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan terhadap penderita atau tersangka penderita. Dalam keadaan KLB atau wabah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pembekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat, dan vaksin serta bahan alat pendukung lainnya. Nah, ini contoh formulir laporan KLB. Di sini ketika misalnya ada suatu penyakit ya terkait dengan penyakit yang dapat menularkan, yang dapat menyebabkan KLB, maka dicatat di sini tersangka penyakit ya, diberi checklist, kemudian berikut gejala-gejalanya. Ini namanya laporan W1. Nah, ini ya formulir pengajuan permintaan bantuan penanggulangan KLB atau wabah. Ini contohnya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.